Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo millennials, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang peran lembaga penegak hukum. Kenapa sih kita harus belajar tentang peran lembaga penegak hukum? Tujuannya adalah agar kalian dapat menganalisis peran lembaga penegak hukum, khususnya dalam menegakkan keadilan dan kedamaian di negara kita. Sebelum nanti kita kupas satu persatu peran lembaga penegak hukum, sebelumnya kalian sudah pernah melihat polisi atau melihat hakim? Saya rasa pasti kalian pernah melihat, entah itu di media sosial yang kalian miliki, ataupun melalui televisi ya, atau mungkin melalui surat kabar, kalian juga pernah melihat. Kira-kira peran mereka itu apa ya? Pasti kalian penasaran ya? Kali ini kita akan membahas mengenai peran dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah peran dari kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga negara memiliki peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara kita. Oke, kalian sudah paham ya peran dari kepolisian? Intinya adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya, peran dari kejaksaan. Kira-kira kejaksaan itu perannya apa ya? Kejaksaan itu memiliki peran melakukan penuntutan. Penuntutan adalah kegiatan pelimpahan perkara hukum ke pengadilan yang berwenang. Jadi yang melimpahkan kasus-kasus itu ya, itu adalah jaksa. Kepada siapa? Kepada lembaga peradilan yang berwenang. Ya, jadi jaksa itu di bidang penuntutan. Selanjutnya adalah hakim. Kira-kira apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar kata hakim? Mungkin kalian membayangkan orang yang mengetok palu di meja persidangan ya. Ya, betul sekali. Karena memang tugas hakim adalah melakukan atau mengadili. Ya, melakukan pengadilan atau mengadili. Nah, ini mengadili ini tentunya mulai dari dia menerima perkaranya, kemudian nanti dia melakukan diskusi ya, sampai dengan memutuskan. Ya. Nah, ini memutuskannya tentu harus dengan apa? Harus dengan jujur, kemudian bebas dari intimidasi pihak manapun. Ya, artinya harus benar-benar independen. Ya, jadi tugas hakim itu cukup berat ya, karena ketika memutuskan perkara itu harus bebas, kemudian jujur dan tidak memihak. Oke, siapa yang bercita-cita jadi hakim? Tentu harus menjunjung tinggi integritas ya. Ya, jadi hakim itu tugasnya mengadili. Ya. Oke, baik, selanjutnya adalah tugas dari advokat. Pernah mendengar kata advokat? Atau mungkin yang familiar di kalian adalah kata-kata pengacara ya. Ya, advokat dan pengacara sama ya, memiliki tugas untuk memberikan jasa hukum. Jasa hukum ini bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, kemudian bantuan untuk mewakili, kemudian membela, sampai dengan mungkin mendampingi ya dalam masa-masa sebelum atau pada saat persidangan. Kenapa sih seseorang itu membutuhkan advokat atau pengacara, terutama ketika tersangkut kasus hukum? Karena tidak semua masyarakat Indonesia itu paham tentang hukum. Maka ketika terseret kasus hukum, perlu bantuan atau pendampingan dari orang yang kompeten. Nah, salah satunya adalah pengacara atau advokat.
Sudah paham ya? Jadi advokat itu perannya adalah memberikan jasa hukum. Yang terakhir adalah KPK. Apa sih peran KPK? Kalian mungkin langsung menebak dari singkatannya ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, tugas KPK adalah memberantas korupsi. Namun selain memberantas korupsi, sebenarnya KPK juga punya tugas yang lainnya, yaitu mengatasi dan menanggulangi korupsi itu sendiri. Artinya KPK itu tidak hanya melakukan operasi tangkap tangan pada mereka yang melakukan korupsi. Lebih dari itu, KPK juga memberikan upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perilaku koruptif. Jadi kadang mungkin kalian pernah mendengar ada KPK Goes to School, KPK Goes to Campus. Nah, itu adalah bagian dari upaya preventif KPK untuk mencegah perilaku koruptif, terutama pada generasi muda. Oke, ayo kalian sudah menghindari perilaku koruptif kan? Minimal datang ke sekolah tepat waktu ya, dan tidak menyonteklah pada saat sedang ulangan. Ya, karena itu bagian dari membiasakan perilaku jujur ya, dan menghindarkan diri dari perilaku koruptif. Nah, itu tadi ya, peran dari kelima lembaga penegak hukum. Kalian sudah paham ya? Di sini ada yang bercita-cita menjadi salah satu dari 5 lembaga penegak hukum tadi? Saya rasa pasti ada ya. Oke, ada satu pesan dari saya ketika kalian nanti ingin menjadi salah satu dari kelima lembaga penegak hukum ataupun ketika kalian memiliki cita-cita apapun. Pesan saya adalah selalu junjung tinggi integritas. Mungkin kalian pernah mengingat pesan dari Bung Hatta, wakil presiden pertama kita. Beliau pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali orang yang cerdas, namun orang yang berintegritas masih sedikit. Semoga kalian adalah salah satu dari penerus bangsa yang berintegritas. Dan ada satu kata yang menginspirasi dari Al-Qijo Al-Qotsar. Beliau adalah mantan hakim agung, beliau sudah wafat, tapi semangatnya sungguh sangat luar biasa. Beliau pernah mengatakan bahwa kejujuran itu tidak dapat diajarkan, tetapi harus dihidupkan. Dihidupkan oleh siapa? Dihidupkan oleh kita. Melalui apa? Melalui perilaku sehari-hari. Baik, maka marilah kita menjadi generasi atau millennials yang peduli hukum. Itu saja ya yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama, peran dari kepolisian. Kepolisian itu perannya adalah, ya betul ya, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kemudian tadi ada peran kejaksaan melakukan penuntutan, ada peran hakim. Tadi hakim itu perannya mengadili ya. Kemudian ada peran advokat. Advokat itu perannya adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum. Dan yang terakhir KPK berperan memberantas korupsi. Ya, sekali lagi jadilah millennials peduli hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.